Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Senang, sehat? Alhamdulillah. Sudah cair? Sabar. Sudah, alhamdulillah. Di sini saya akan menyampaikan bahwa saya mulai tanggal 16 September kemarin kan sudah pelatihan di BPGTK. Sekarang sudah praktek di OJL 1 bulan sampai nanti akhir November. Ini suaranya baru trouble. Ya, ini yang disampaikan di sana adalah 7 jurus BK hebat. Makanya berbagi praktek baik dengan Bapak Ibu biar nanti Bapak Ibu hebat semua. Jos. Nah, di sana ada 7 jurus BK, yaitu kenali potensi. Ini untuk asesmen minat dan bakat, nanti ada instrumennya. Kemudian yang mengelola emosi, ini cocok untuk Bapak Ibu guru maupun siswa. Kemudian tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi untuk kebiasaan yang praktek baik seperti apa, menghilangkan kebiasaan buruk seperti apa, sudah dikupas di sini. Kalau resiliensi daya letih, ya. Kemudian yang kelima, jalin koneksi, dan yang keenam, bangun kolaborasi, dan yang ketujuh, menata situasi. Kalau jalin komunikasi itu topiknya di sini komunikasi yang empati. Kemudian ini kolaborasi kerjasama dari stakeholder sekolah. Kemudian menata situasi, kalau semuanya sudah baik, kita tata situasi biar tetap konsisten, baik dan meningkatkan lebih baik. Nah, ini dasarnya apa? Adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 11 tentang beban guru, beban kerja guru, yaitu pasal 9 dan pasal 14 menegaskan bahwa semua guru mata pelajaran wajib menjadi pembimbing yang selanjutnya disebut guru wali. Terus dia guru. Tugas guru wali adalah pendampingan akademik, pengembangan karakter serta keterampilan sosial emosional murid secara berkelanjutan hingga akhir masa belajar. Peran guru wali diposisikan tidak berdiri sendiri, melainkan berkolaborasi aktif dengan guru BK dan wali kelas dalam memastikan kesejahteraan murid, termasuk dalam pencegahan dan penanganan isu-isu seperti perundungan dan kekerasan yang sampai saat ini dimanapun terjadi perundungan. Mudah-mudahan terjadi. Nah, ini untuk yang jurus ketiga sudah saya sampaikan, resiliensi. Kemarin tanggal 16 sudah saya memberikan layanan kelompok. Kemudian jurus keempat, jaga konsistensi. Lanjut. Di sini menggunakan pendekatan AK, yaitu aktivitas, refleksi, konseptual, dan aplikasi. Untuk mindset atau ucap 40%. Kemudian yang skill, sehat, dan toleransi itu 60%. Ini sudah ada aturannya ya. Sampun, terima kasih. Satu lagi kita coba yang jaga emosi. Perlu nggak Bapak Ibu? Masih waktu cukup nggak? Boleh ini di rumah. Melakukan aksi mogok sekolah. Ini yang kemarin sempat kira Bapak Ibu bisa melihat. Diduga menampar seorang siswa kelas 12 pada kedapatan merokok di lingkungan sekolah. Boleh ambil satu-satu. Senin 13 Oktober, ruang kelas di SMA Negeri 1 Cipayung di Kabupaten Lebak, Banten kosong. Tidak ada aktivitas belajar mengajar. Sebanyak 630 siswa dari 19 kelas melakukan aksi mogok belajar sebagai bentuk protes terhadap tindakan kepala sekolah yang diduga menampar salah seorang siswa. Insiden itu terjadi pada saat kegiatan Jumat Bersih pekan lalu.
Seorang siswa kelas 12 kedapatan merokok di warung di belakang sekolah. Kepala sekolah Dini Fitriana kemudian memanggil siswa itu dan memberikan teguran. Teguran dilakukan untuk menegakkan disiplin karena sekolah adalah kawasan bebas rokok. Siswa juga diingatkan untuk tidak lagi melanggar aturan. Meski mogok belajar berlangsung, guru tetap masuk untuk menyelesaikan administrasi dan nilai siswa. Ini Pak bermain keras emosi. Tadi Bapak Ibu sudah melihat tayangan. Ya, nomor 1 setiap peserta menerima surat selalu menyampaikan surat. Kemudian diminta merespon cerita tersebut melalui kertas. Jika merasa senang, kertas dapat dipisah. Jika merasa kesal, kertas dapat diremas. Diremas boleh. Kenceng-kencengnya. Jika merasa marah, kertas dapat disobek. Oke, ini ada kertas yang disuwek. Kalau bukan kalau kita melihat ya terus kok ada gitu loh, tidak memiliki kesadaran bahwa dia kan sudah melanggar aturan. Seharusnya teman-temannya tuh mengingatkan, cuma mungkin caranya yang salah. terima kasih. Ada Oh. yang lain mau menambahkan? Ribetnya nanti ya. Ini kertasnya saya lulus. Alasannya kenapa? Ya terus gagal. Seperti itu. Ada macam tiga jurus tadi, emosi tadi ya. Berarti itu emosi sesaat ya untuk kepala sekolah yang ini. Nah, emosi saat itu bisa menimbulkan dampak yang luar biasa. Buat kita semua sebagai guru ya. Ini sambil itu apa emosi saat ya sambil itu ya. Nanti Mbak siapa itu Joshua. Nah, saya kan sangat disayangkan ya saya. Kenapa bisa terjadi? Ya siswa pasti salah itu karena melanggar aturan sekolah. Ya, tapi maka sampai sebenarnya saya terima kasih Bu. Ada yang mau menambahkan? Mas Reza kok sobek-sobek. Mas Biada sudah menyampaikan pendapat, sudah. Yang lain bisa menyampaikan di sini dengan menti.com kodenya 2171913. Mentimeter.com di web buka mentimeter.com. Biar nanti direkod, nanti dikirim ke Jakarta. Mentimeter.com, joinnya pakai 219013. Ya.
Ayo yang HP baru silakan join. Wah, cocok. Aku pinjam iPhone yang baru. Apa? Jawab dari Sukin. Ya, mentimeter.com sambut. Jam bersih. Yang lain. Dia kenal kasus kepala sekolah tadi, tapi kan udah ada yang langsung. Dua 21709013. Bapak juga menggunakan hak 21. Ada lagi yang masih mau join? Oke. Boleh siap. Nanti ke itu direktorat viral. Jangan kalau yang foto diviralkan. Kemarin yang dua jurus sudah dibuatkan YouTube, pilihnya lomba service. Oke, saya lanjutkan. Cukup ya? Oh ya, mau jawab. Takutnya nanti pulangnya telat aku di sini. Ini yang orang udah Bapak Ibu. Join lagi. Cuma jadi ada malu. Boleh dengan nggak masalah. Jika kita remet-remet ya, nggak boleh. Bagaimana kirim? Oke, ini yang pertanyaan ketiga. Jika kertas itu adalah sesuatu, bagaimana seharusnya kita bersikap?
kita diskusikan ya. Nah, ini jenis-jenis emosi nanti saya sampaikan lain waktu, ini konsepnya pakai ini. Kemudian ini ada kolaboratif from akademik sosial dan emosional education. Nah, yang saya makan ini belajar sosial emosional. Ini kita seperti self awareness. Contohnya yang seharusnya. Nah, ini ada peta mengenal peta emosi. Wow, ini kalau dibuat permainan seru sekali. Wow. Nah, kapan main Mbak? Ya tadi mainnya kita sudah kumpul kertas. Laki-laki. Nah, ini ungkapannya seperti apa? Emosi. Ya. Ini kaitannya dengan peta emosi, dengan masuk peta emosi yang mana? Inilah peta emosi diri kita. Sabar. Kenapa harus marah? Kan semua bisa sejincang-jincang. Bapak itu sudah kecewa pada seseorang sudah membuat akhir seperti ini. bukan karena aku takut pada mereka, tapi aku takut pada amarahku sendiri. Aku takut pada lisanku yang dapat melukai hati orang lain, yang mungkin lukanya akan terbawa sampai mati. Jadi diam adalah pilihan terbaik. Tetaplah menjadi baik dengan caramu sendiri, walaupun namamu sudah tidak baik dalam cerita orang lain. Tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya itu. Betul. Menerima kekecewaan hidup
Belajarlah untuk merahasiakan kehidupan pribadimu, karena tidak semua orang perlu tahu itu. Hanya orang yang pernah sakit tahu nikmatnya sehat. Hanya orang yang pernah lapar tahu nikmatnya kenyang. Hanya orang yang pernah menderita tahu nikmatnya bahagia. Allah tidak menjanjikan hidup akan mudah, tapi Allah menjanjikan di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jika seekor lalat jatuh ke dalam air putih, maka airnya yang dibuang. Tetapi jika seekor lalat yang jatuh ke dalam madu, maka lalatnya yang dibuang. Begitulah ketika kamu berbuat kesalahan. Jika kamu tidak berharga baginya, maka kamu yang akan dibuang seperti sampah. Tetapi jika kamu menguntungkan baginya, sebesar apapun salahmu akan mudah dimaafkan. Jangan pernah merasa dibutuhkan dalam kehidupan seseorang. Ingat, sifat manusia itu bisa berubah. Hari ini bisa saja kamu dianggap berharga, tapi bisa jadi mungkin besok atau lusa kamu sudah tidak berarti apa-apa. Akhirnya, waktu juga yang akan membiasakan hingga kamu terbiasa dengan semua yang ada. Lama ya, saya sebaik ya. Mendewasakan manusia bukanlah usia, tapi banyak peristiwa dan kesulitan yang berhasil dilalui yang mungkin telah dibayar dengan luka. Ya. Terima kasih, mohon maaf. Semoga bertemu kembali. Saya Pak. Kok dari sini terus mundur lari ke sana? Kita siap menciptakan sekolah aman, nyaman dan menggembirakan.